Hari ini kita akan belajar matematika wajib kelas 11. Topiknya tentang turunan dan subbabnya tentang interval kemonotonan kurva sebuah fungsi. Oke, langsung saja. Di sini Miss udah buat gambarnya. Jadi di sini ada naik, turun, naik. Jadi itu gimana sih? Ada f-aksen atau turunan pertama lebih dari 0, turun dari 0, lebih dari 0 lagi ya. Itu gimana maksudnya? Oke, sini akan Miss jelaskan. Nah, jika ada suatu fungsi, kita umpamakan dia itu f(x) adalah sekian ya, maka turunan pertamanya itu lebih dari 0 atau selalu naik ya. Kalau kata-katanya selalu naik itu berarti turunan pertamanya itu lebih dari 0. Nah, jika f-aksennya itu atau turunan pertamanya kurang dari 0, maka dia itu selalu turun. Nah, jika f-aksen sama dengan 0, maka dia itu adalah memiliki stasioner ya, itu titik stasionernya. Nah, jika f-aksennya itu lebih dari sama dengan 0, itu tidak pernah turun ya, tidak pernah turun. Dan satu lagi, jika f-aksennya itu kurang dari sama dengan 0, maka tidak pernah naik ya. Oke, jadi gimana nih yang pertama nih? Nah, ini dia. Nanti setelah kita turunkan, nanti dia akan memiliki nilai nanti ya. Nah, misalnya x berapa, a, x, b, nanti itu intervalnya. Nah, itulah intervalnya. Naik, pas naik deh berapa intervalnya gitu. Inilah pas naik. Pas turun ini dia. Naik lagi ya. Tuh, jika dia f-aksennya lebih dari sama dengan 0, berarti nggak akan pernah turun, berarti naik terus ya. Kalau kurang dari 0 yang ini berarti turun terus. Oke. Untuk lebih paham lagi, kita masuk ke contohnya. Di sini ada tentukan interval naik dan turun suatu fungsi f(x) x pangkat 3 plus 3x kuadrat kurang 45x tambah 10 ya. Kita buat, maka x sama dengan, kita buat lagi soalnya, plus 3x kuadrat kurang 45x tambah 10. Nah, kalau naik berarti dia itu lebih dari ya. Oke, berarti kita buat turunan pertamanya. Berapa turunan pertama? X pangkat 3 berarti 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 45 ditambah 0, nggak perlu dibuat, lebih dari 0. Oke, bisa kita sederhanakan, bagi 3 jadi x kuadrat plus 2x kurang 15 lebih dari 0. Berarti nilainya adalah, faktornya berapa nih? Dikalikan min 15 di jumlah positif 2, berarti x tambah 5 dan x kurang dari 3, maka x1 nya itu 5 min 5, x2 nya itu 3. Nah, kalau dia lebih dari, langsung aja, kalau dia tuh lebih dari, nanti tuh nilai x-nya itu besar sama yang besar, kecil sama yang kecil. Berarti besar sama yang besar, siapa yang lebih besar ini? 3 atau min 5? 3. Dan x yang kecil siapa? Min 5 ya. Oke, jika dia turun, maka langsung aja, berarti x tambah 5 x kurang 3 kurang dari 0, maka gimana? Kalau dia kurang dari, itu diantara, berarti diantara gimana? Lebih dari min 3, lebih dari min 5, kurang dari 3. Paham ya? Ini untuk naik dan ini untuk turun. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Nah, ini grafik ax pangkat 3 tambah 9bx kuadrat dikurang 24x plus 5. Ini akan selalu naik, berarti selalu naik itu gimana? Selalu naik itu berarti f-aksennya itu sama dengan f-aksennya itu sama lebih dari 0 ya, selalu naik. Oke, berarti ini perhatikan nih. Ini kita bisa buat sama dengan x tambah 4 kali x kurang 1 lebih dari 0. Paham nggak kenapa? Karena ini kalau dimasukin ke dalam jadi tambah, ini dimasukin ke dalam ini jadi min ya kan. Ketika diturunkan nanti hasilnya seperti ini kan. Nah,
berarti berapa nih? X kuadrat kurang X tambah 4X kurang 4 lebih dari 0, berarti X kuadrat tambah 3X kurang 4 lebih dari 0. Nah, ini kita turunkan lagi, berarti turunnya berapa? Turunannya sama dengan 3AX kuadrat tambah 18BX dikurang 24 ya, lebih dari 0. Nah, ini kan ada hubungan ya. Kenapa bisa ada hubungannya? Seperti contoh tadi. Nih, misalkan balikin dulu. Nah, ketika ini diturunkan, hasilnya kan ini ya. Dan mendapatkan nilai seperti ini. Jadi ada hubungan, ketika fungsinya diturunkan, dia akan memiliki nilai-nilai interval. Ya, seperti ini. Nah, berarti ini juga. Ya. Paham ya? Kenapa? Oke. Jadi ini sama nih. Ini sama dengan ini, tapi kita bentuklah biar mereka sama. Ya, biar sama gimana? Ini sama-sama kita bagi 6. Kalau kita bagi 6 sama dengan berapa nih? Setengah AX kuadrat ditambah 3BX dikurang 4 lebih dari 0. Nah, ini kita punya yang ini X kuadrat tambah 3X kurang 4 lebih dari 0. Udah mirip nggak nih? Ya, udah sama-sama 4, sama-sama 4, 3, 3 ya. Nah, bisa kita buat berarti A nya itu sama berapa? Setengah ya, berarti setengah A sama dengan berapa di sini? 1 ya, setengah ya, sorry. Berarti A sama dengan 2. B nya berapa? 3B itu sama dengan 3 ya, berarti B sama dengan 1. Ditanya A plus B, maka A tambah B sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke, sekian untuk pertemuan kita kali ini tentang interval kemonotonan suatu fungsi. Jika ada pertanyaan bisa bertanya pada Miss. Oke, selamat pagi, terima kasih.